Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul, wasilah ilmu RDIY. Yuk. Lain. Iya, Maksudnya dia main sama wanita lain. iya. Kok ibu tahu kalau dia main sama wanita lain? Kan ketahuan Pak Haji. Dari mana? Ngeliat. Ngelihatnya gimana? Ngeliatnya dianya udah tahu kemana-mana sama dia. Emang ibu nyelidikin? Iya, kan dekat rumahnya. Kenapa nggak ibu dulu masuk polisi aja jadi reserse? Atau ibu ikut di BIN, Badan Intelijen Negara, khusus menangani? Yang nggak tahu sih Pak Haji dulu mah belum itu. Terus cerai, Iya. nikah lagi sama suami yang kedua. Iya. Suami kedua begitu juga. Iya sama. Kok ibu tahu suami kedua suka selingkuh? Ya saya ini kan ditinggalin ke Saudi Pak Haji. Yang ke Saudi siapa? Ya saya. Ibu ke Saudi. Iya, ke Saudi. Suami di sini. Iya. Ya iyalah Bu, dia kan nggak ada lobang, mau nyari lobang kemana? Ada lobang tikus nggak enak. Ada lobang pintu. Ya udahlah cari lobang empuk, gimana caranya? Ibu lobangnya kenapa nggak ditinggal? Ibu kerja lobangnya ditinggal di sini. Dia mah sampai nikah. Semua laki-laki Bu kalau nggak ada lobangnya dia pasti akan cari lobang Bu. Sampai Kecuali kalau nikah. ibu di situ suami ibu miara sapi, dia bisa cari lobang sapi. Terus akhirnya Sampai nikah punya anak satu. suami yang kedua Iya, yang kedua. Jadi saya pulang tuh ya udah cerai lagi. cerai lagi, Iya. nikah lagi sama yang Nikah ketiga. lagi sama yang ketiga. Nah yang ketiga gimana selingkuhnya? Sama lagi. Hah? Kayak gitu sama lagi. Sama lagi gimana? Sama perempuan lain lagi. Sama perempuan lagi. Iya. Kok ibu tahu kalau yang ketiga ini selingkuh? Ya tahu kan dianya udah nggak pulang-pulang 2 bulan. Kemana katanya? Ya di sana. Diselidikin ada di sana Pak Haji. Di perempuan yang Yang ketiga yang itu. oh ya, ibu nyelidikin. Iya, nyelidikin. Mendak-mendak ibu. Iya. Kayak intelijen, kayak Kopassus gitu. Tapi taunya di HP Pak Haji ada yang ngasih tahu. Ngasih taunya gimana? Ngasih taunya di sana alamatnya, di sana ada itunya gitu. Ada suami kamu di sana. Jadi saya tuh ke sana. Yang ngasih tahu siapa? Laki-laki temennya dia. Oh iya. Jadi saya tuh ke sana Pak Haji. Berarti yang intelijen ibu atau temennya suami yang intelijen? Ya saya ke sana. Oh ibu yang intelijen. Iya. Berarti ibu mesti ikut pendidikan reserse. Tuh gimana Pak Haji, saya tuh selalu diselingkuhin. Ya sekarang kalau ibu mau cerai nikah lagi yang keempat begitu lagi. Ibu mau cerai nikah lagi yang kelima begitu lagi. Kenapa Pak Haji? Kenapa? Iya kenapa? Bukan kenapa, karena ibu orangnya tidak puas. Pengen cari lagi, pengen cari lagi. Janganlah. Udah yang ketiga cukup sama yang ketiga aja. Jangan diceraiin, udah jangan gitu. Kalaupun ibu mau cerai ya udah jangan nikah lagi. Kenapa saya begitu? Bukan kenapa, memang ini udah judul sinetronnya. Wanita yang diselingkuhin sama pasangannya. Makanya ibu dapat piala nanti, piala. Kalau orang kan piala Citra. Kalau ibu piala Baskom. Terus apa pertanyaannya? Mana lagian Pak, ini uang selalu diselingkuhin. Apa? Nggak bilang kalau punya uang, kalau apa tuh. Utang-utang juga nggak bilang Pak Haji. Suami yang keberapa? Yang ini tuh. Yang ketiga? Iya. Oh iya. Dia hutang apa-apa tuh nggak sepengetahuan dengan saya. Ya. Jadi sekarang maunya ibu gimana nih maunya ibu? Ya kepengen turut katut manut gitu. Turut katut manut. Iya sayang sama istri. Udah jangan ke yang lain gitu. Kalau ibu lihat nih, Iya. cantik mana ibu sama selingkuhan suami yang ketiga? Katanya sih cantikan saya sih. Oh iya? Oh goblok. Iya. Jadi cantikan ibu. Iya.
Kata dia, pengakuan dia. Ya sama, banyak sih, banyak yang Banyak bilang yang tuh, ngomong. Iya. Jadi gini Bu, istri kalau nggak mau diselingkuhin, kuncinya cuma satu, taklukin suami. Gimana cara naklukin suami? Caranya adalah dengan satu, ibu cebok alat kelamin ibu sebelum pipis, bangun tidur sebelum pipis cebok. Air cebokannya buat bikin kopi. Iya. Air cebokannya buat bikin minum teh. Air cebokannya buat bikin teh manis. Diminumin ke dia selama umurnya dia. Kalau umurnya di 50, selama 50 hari. Bikin minum. Buat masak nasi. Buat bikin agar-agar. Saya ngomong agar-agar. Iya. Tadi Cina mau bikin agar-agar. Saya mau bikin agar-agar katanya buat anak yatim. Loh, dari mana tumben bikin agar-agar? Nggak taunya tadi gua ngomong agar-agar. Tapi itu nggak apa-apa dimakan sama saya juga. Nggak apa-apa, yang penting kan pada saat bikin nama bin, suami tercinta, nurut manut katut sayang setia. Nurut manut katut sayang setia. Begitu. Ditaklukin pakai itu. Nih kayak gini nih. Nih, pakai RC bukan supir saya nih. Jadi ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat bikin minuman, masakan buat makan suaminya. Ada lagi? Itu Pak, ada apa namanya, hewan-hewanan tuh, kayak bebek, kayak entog, kayak tadinya kan saya nenak endog, ayam telur. Apa? Ayam endog tuh. Ibu. Iya. Ayam negeri, ayam Iya, kampung. Ayam negeri. Ayam negeri. Iya. Ada berapa ekor? Ya ada 250 tadinya tuh. 250 ekor. Iya, tapi ada yang maling Pak Haji. Ada yang maling. Iya, ada yang maling, semuanya dipaling. Ayam sekandangannya, bebek sekandang, entog sekandang, semuanya dibawa. Pertanyaannya apa? Ya kenapa itu apa namanya, supaya nggak ada yang maling tuh. Ya celana dalam ibu bekas pakai 9 hari taruh di kandang. Oh, Nanti malingnya kalau udah masuk ke kandang nih nggak keluar lagi. Ada di dalam kandang itu. Nanti ibu tinggal tangkap, ibu kawinin, selesai. Jadi istri yang suami yang keempat. ya udahlah katanya. Hah? Udah, jangan itu lagi, udah sama yang ini aja. Sama yang ketiga aja? Iya. Jangan kawin sama yang keempat? Enggak. Oh iya. Kan mumpung alat kelamin ibu masih pulen. Kalau saya lihat lagi pulen-pulennya tuh. Sayang nggak dipakai. Jadi gitu. Cara dalam ibu yang 9 hari nggak ganti, ikat di kandang, disimpan di kandang. Nanti malingnya masuk, nanti malingnya nggak bisa keluar. Nanti selamanya itu digantung apa? Digantung. Nanti kan di dalam buat sarang tawon. Jadi kalau ada maling masuk, tawonnya nyerang ke maling itu. Ada lagi? Ini Pak, anak lagian. Hah? Anak. Anak kenapa? Iya. Anak kan ke Jepang, Pak Anak ke Haji. Jepang lagi Iya. perempuan anaknya. Laki-laki yang Laki. kedua. Yang kedua. Iya. Tapi itu tuh banyak sekali potongannya Pak Haji. Hah? Banyak sekali potongannya. Contohnya kayak gimana? Kan gaji 15 juta sebulan. Potongannya sampai 10 juta buat mes sama buat makan. Cuma sisa 5 juta. Kata saya, ya Allah, jauh-jauh ke sana kok gajinya cuma sedikit. Pertanyaannya, Pertanyaannya, gimana kepengen gajinya gede gitu. gimana caranya biar gajinya gede? Heeh. Oh ya, tiap hari digosok alat kelaminnya dia, ditaruh di mukanya dia, gajinya besar. Gajinya 25 juta, gajinya 50 juta. Dia gosok alat kelaminnya dia, taruh di mukanya dia. Setiap hari. Mau tidur sama bangun tidur. Sebelum mandi. Paksain. Gaji saya sebulan 50 juta. Berlaku juga buat ibu. Oh, Berlaku buat semua. Bisa? bisa. Apalagi? Anak yang satu lagi Pak Haji, Ya. anak yang gede. Ya, Kan jualan. ya, Jualan sembako. ya. Kepengen lebih itu lagi, laris lagi dagangannya. Pengen maju lagi dagangannya.
Pengen maju lagi. Caranya gimana? Ya, banyak Cebok banyak. alat kelaminnya disiramin di depan warungnya. Bisa gak? Iya, iya. Ya, cebok alat kelaminnya disiramin di depan warungnya, disober-sober. Disober-sober. Kalau pagi tuh. Iya. Dicebok. Apalagi? Ya aku pengen itu sih Pak Haji, pengen rumah tuh buat anak gitu. Anak yang ke Jepang. Pengen rumah Iya, maksudnya? pengen bikin rumah buat anak. Kan ke Jepang tuh pengen rumah anak tuh. Uangnya ada gak? Ya uangnya tuh, makanya sisanya tuh Pak Haji cuma sedikit potongannya, sisanya. Kan dia gede belum potongan. colek alat kelaminnya. Gajinya sebulan 50 juta. Gajinya sebulan 50 juta. Gajinya sebulan 50 juta. Begitu dia suruh ngerjain sendiri kalau dia mau. Kalau dia nggak mau ya nggak bisa. Kan pribadi-pribadi masing-masing. Ibu ya dengan alat kelamin ibu punya penghasilan sebulan 10 miliar. Punya penghasilan sebulan 10 miliar buat ibu. Iya. Buat dia sendiri. Colek lagi alat kelaminnya. Taruh lagi di sana gitu. Kalau bangun. Bangun tidur sama mau tidur. Iya. Manjur. Terus apa lagi? Ini Pak Haji nggak ada apa-apa di badan saya Pak Haji. Nggak ada, cuma ada tete 2 sama kelamin 1. Gimana? Mau diekspor atau mau diimpor? Enggak, maksudnya tuh takutnya ada apa-apanya gitu. Hah? Takutnya ada apa-apanya. Nggak ada. Ada. Cuman ibu punya daya tarik aja. Laki-laki kalau deket ibu pengen ngawinin mulu. Contoh Haji Marco nih deket ibu. Bawaannya dia pengen ngawinin ibu. Begitu. Karena ibu punya itu. Punya sen, lampu sen. Punya kode sendiri. 303. Kodenya 303. Jadi ibu punya karismatik sendiri. Maka ibu nggak boleh deket laki-laki. Kalau ibu deket laki-laki, bawaannya laki-laki itu ngaceng pasti kalau lihat ibu. Makanya ibu kalau bisa, kalau ketemu laki-laki harus pakai karung, ditutupin karung. Ada lagi? Itu Pak di rumah tuh kalau nyimpen uang tuh selalu hilang. Ya kan ada tuyulnya, makanya ibu taruh celana dalam ibu yang 9 hari nggak ganti, taruh di atas pintu, biar tuyulnya nggak masuk. Tetangga ibu ada yang miara tuyul, nggak apa-apa. Sampai itu Pak STNK juga hilang. Ya karena tuyulnya lagi latihan naik motor. Ya Allah. Tuyulnya lagi latihan naik motor. Ada pemutihan. Lagi ada pemutihan. Makanya kan kata tuyulnya, ini lagi ada pemutihan, ibu belum bayar pajak, makanya tuyulnya yang ke Samsat. Aduh. Itu Ada lagi, tuyul, Pak. ada tuyul. Terus? Saya kan banyak yang nipu Pak Haji. Apa? Banyak yang nipu. Nipu gimana? Nipu uang. Kayak gini misalkannya mau gadai sawah. Tapi sawahnya nggak ada. Saya kan ngelihat itu kan baik gitu, ngelihat baik. Katanya saya mau gadai sawah, saya kasih uangnya. Di mana sawahnya? Udah lama, udah itu. Bu, jangankan ibu, saya aja ketipu, Bu. Saya nih kan gurunya spiritual aja ditipu sama muridnya, sama tamunya RDI. Saya ketipu, Bu. Nggak apa-apa, namanya penipu memang ada. Tenang aja, ibu. Udah biarin aja, jangan dipikirin. Jangankan ibu, saya aja kena tipu. Sama siapa? Sama tamunya RDI lah. Ketipu, tapi gimana? Kebetulan kan saya lagi mau umur panjang. Nah yang nipu sekarang alhamdulillah umurnya pendek. Alhamdulillah. Tenang aja, yang penting ibu umurnya panjang. Amin. Ini yang nipu saya udah pada umurnya pendek-pendek. Ya kan, yang penting saya umurnya panjang. Kemarin sakit sembuh. Alhamdulillah. Nah ini tamunya yang nipu udah pada umurnya pendek. Ibu mau umur panjang umur pendek? Panjang. Ya udah, ketipu nggak apa-apa kan? Iya, nggak Ya udah, apa-apa. kita sejalan. Kita sefrekuensi sama penipu. Ya apa-apa, yang nipu umurnya pendek. Suami istri Bu yang pada nipu rata-rata suami istri. Punya anak. Terus apa lagi? Ya pengen itu tuh Pak Haji, Pengen pengen apa? kaya. Pengen Hah? kaya. Pengen kaya? Iya. Ya nanti diajarin. Tuh ajarin tuh. Gak boleh punya sifat 18, coba ajarin. Gak boleh punya sifat 18. Iya Ibu. Liatin, diajarin. Ibu pengen
kaya, berarti Iya. pengen selalu beruntung, Iya. pengen selalu tidak ditipu, Iya. ya, pengen untung terus, tidak menderita, tidak Iya. rugi. Iya. Nah, syarat utama yang harus ibu pegang itu dari sifat 18 itu ada berapa yang ada di diri ibu? Ada 5. 5 apa saja? Gelisah, Gelisah, sedih, sedih, jengkel, jengkel, komen, mikir. mikir. Iya. 5 saja. Iya. Yakin? Iya. Yakin? Iya. Iya udah 5 enggak apa-apa boleh. Banyak enggak 5 kira-kira itu? Banyak. Banyak ya. Iya. Maka Pak Haji selalu mesenkan sifat 18 itu kan rangkuman dari berbagai sifat negatif. Dirangkum Pak Haji dalam 18 itu. Sarinya yang sering ada di diri manusia. Ibu ada 5. Apa tadi? Ngeluh, Gelisah, gelisah, komen, mikir, jengkel, jengkel, sedih. sedih. Ya. Jangankan 18. 5 itu pun harus hilang. Tidak boleh. 5 aja tidak boleh. Jangankan 18. 5 saja tidak boleh. Kalau ibu mau terkabul hajatnya apa? Kaya raya. Jangankan 5 bu, 1 mikir saja, jengkel saja, sedih saja, gelisah saja pun tidak boleh. Kenapa ibu? Karena ibu menyebutkan 5 ataupun 1 itu sama saja. Karena penyakit itu ada di dalam hati. Jadi 1 itu seperti virus, jadi dia menyebar, mengembang. Jadi 18, jadi 36 terus mengembang, menggerogoti hati ibu. Maka pesan Pak Haji untuk hajat terkabul kaya raya 1 pun harus ditinggalkan, harus dibuang jauh-jauh, harus tidak ada. Kenapa? Karena penyakit hati merusak, tidak boleh. Karena kalau ibu ada itu maka rezekinya akan menghilang, akan menjauh. Itu kalau kita ambil ayatnya Allah, itu Allah menghendakinya hati kita itu kita jaga kebersihannya, kita jaga kemurniannya, kita jaga kesuciannya. Jadi tidak boleh dikotori sedikit pun. Kotor itu kan nggak harus 18, setitik pun jadi kotor nggak? Iya. Jadi kotor, jadi sakit juga, jadi penyakit. Maka ibu, Allah nyampaikan bersumpah Allah demi jiwa dan penyempurnaannya di surat As-Sams, artinya begitu. Wa nafsu wa ma sawwaha. Surat As-Sam, was-samsi wa duhaha. Ketemu wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Jadi jiwa kita itu diciptakan Allah sempurna. Jadi kalau kita mau beruntung, kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Pasti kamu akan beruntung, kamu akan kaya raya kalau kamu apa? Membersihkan rasa-rasa di hati itu harus bebas, harus tidak ada, harus tidak apapun yang terjadi disyukuri. Nah, yang
Kedua, kata Allah, apa? Sebaliknya dari itu. Kalau kalian mengotori jiwa, kalau kalian menodai hati kalian, maka kata Allah, pasti kamu akan merugi. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh pasti kamu akan merugi. Rugi. Jauh-jauh ke Jepang, potongannya banyak. Iya, rugi. Jauh-jauh ke Saudi, pulang-pulang tekor. Maaf, ibu udah ke Jepang. Anak. Anak. Pulang-pulang nggak beruntung. Nah, kita evaluasi. Ibu ada sifat-sifat itu yang masih mengendap. Maka kata Allah, wa qad khaba man dassaha. Kalian akan rugi. Pasti sungguh kamu akan rugi, kamu akan sengsara, kamu akan menderita kalau apa kata Allah? Dassaha. Kalau kalian mengotori hatimu dengan sifat-sifat itu. Kotornya hati tidak mesti dengan, apakah dengan debu? Tidak. Dengan pasir? Tidak. Dengan kerikil? Ya dengan sifat itu yang kita pelihara. Jadi tidak boleh ada. Kalau ada, kata Allah apa? Rugi. Kalau mau beruntung harus bersih. Gitu. Jadi kalau kita bersih, lah caranya gimana membersihkannya, Ibu? Cara membersihkannya, ucap syukur, alhamdulillah, 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 alhamdulillah selalu, mulai bangun tidur sampai dengan Tidur lagi. mau tidur. Apapun yang terjadi, ucapannya syukur, alhamdulillah, 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 ucap hajat. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah selalu, alhamdulillah, pasti punya rumah 1000 meter. Amin. Alhamdulillah, 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 terus pendapatan 1 miliar setiap minggu. Amin. Terus begitu, terus ucap hajat. Terus yang kedua, cara mengendapkan sifat itu, Ibu selalu bandingkan. Ibu punya hajat yang ekstrim, punya hajat yang besar. Nah, Ibu jengkel. Ibu ucap aja, saya punya hajat. Saya nggak boleh jengkel. Besar hajat apa besar jengkel? Hajat. Besar hajat, maka jengkelnya harus 0. Besar hajat apa besar mikir? Besar hajat, maka harus 0 mikirnya. Itu terus seperti itu. Kalau ada yang jengkelin, mancing jengkel, Ibu ucap syukur, ucap hajat. Tidak usah dihardik. Ada yang menjengkelkan kita, mancing jengkel kita, tetap ucap alhamdulillah, pasti punya rumah 1000 meter. Amin. Ada yang bikin jengkel lagi, alhamdulillah, 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 pasti punya penghasilan pendapatan 10 miliar, pendapatan 1 miliar. Terserah Ibu ucapnya, ucap hajat. Itu yang kedua. Jadi selalu ucap syukur, bandingkan, kalau ada yang mancing, balas dengan ucapan hajat. Yang terakhir, kenapa hajat kita tidak terkabul? Kalau yang 3 tadi tidak mempan, kita masih terus sifatnya jengkelan, marahan, sedih selalu, ngeluh selalu, murung selalu, maka pamungkasnya adalah Ibu harus membersihkan hati dengan cara membuat hati kita yang keras jadi lembut. Harus dilembutkan hatinya. Gimana cara melembutkan hati? Ada hadis dari Rasulullah SAW.
Rasulullah bersabda, apakah kalian ingin hatimu menjadi lembut dan hajat-hajatmu Allah kabulkan? Sayangi anak yatim, usap kepalanya, kasih makan makanan kesukaanmu. Niscaya hatimu menjadi lembut dan Allah kabulkan semua hajat-hajatmu. Jadi itu pamungkasnya di situ. Tapi Ibu praktekin dulu yang tadi itu dengan hamdalah dan yang 3 tadi. Kalau tetap hatinya keras, masih sifat-sifat negatif melekat di hati Ibu, maka praktekan untuk memberi makanan favorit Ibu kepada anak yatim.